Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Nah, sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Mau ngeteh silakan, mau minum yang seger-seger pun terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Nggak mungkin kan? Di sini ngopi semua kan nggak mungkin. Pasti ada yang ngeteh, ada yang nggak ngeteh, nggak ngopi, ada yang minum air putih saja, kan gitu? Ya nggak? Bahkan ada yang nggak minum. Wah, bahaya teman-temanku, jangan ya. Nanti kita bisa dehidrasi kalau nggak minum, teman-temanku. Kering badan kita, kan gitu. Kali ini kita akan membahas tentang murai batu lagi, teman-temanku. Tentunya yang akan membuka wawasan kalian, membuka mata batin kalian. Wah, bahaya kalau mata batin. Jangan. Wawasan saja, teman-temanku. Jangan mata batin ya. Itu terlalu berlebihan, teman-temanku. Bisa viral video ini. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan murai batu dan paling banyak sekali ditanyakan sama sahabat-sahabat kita di kolom komentar. Waduh, saya pun heran. Apa begitu semua murai batu kalian ya? Pertanyaannya itu tentang bagaimana cara mengatasi murai batu kanibal. Kanibal dada, kanibal ekor, kanibal sayap, kanibal kaki. Gimana sih cara mengatasi burung murai batu yang kanibal itu, Mas Eko? Pusing, Mas Eko. Ada yang mengatakan murai batu kanibal itu karena over birahi. Ada juga yang mengatakan burung murai batu yang kanibal itu karena over emosi. Kalau kalian seperti itu saja, maka burung murai batu kalian akan babak belur. Kalian juga akan babak belur mikirnya, teman-temanku. Nggak kelar-kelar. Kalau kita berpatokan over birahi, over emosi, bukan nggak boleh, ya kan? Tapi kita nyari yang real saja, yang sesuai fakta saja. Ada yang mengatakan burung kanibal karena over birahi, maka turunin ekstra pudingnya, berikan pemandian, berikan dia yang adem-adem. Ketika diberikan rawatan itu makin parah, zong, ya kan? Ada juga yang burung murai batu kanibal karena over emosi, emosi terus. Nggak tahu burung itu sendiri kok bisa emosi, itu bingung saya juga, ya kan? Burung sendirian di rumah kita, nggak ada burung lain, nggak ada murai batu lain, satu-satunya itu kok bisa burung ini emosi terus, ya kan? Kalian saja kalau emosi kan nggak mungkin terus-terusan. Kalau ada pemicunya saja burung, kalian bisa emosi, ya kan? Kalau nggak ada pemicu ya gimana kita mau emosi? Sama seperti murai batu kita. Kalau dia lihat burung lain baru emosi, ya itu wajar. Tapi kalau dia hari-hari sendiri emosi terus, nggak masuk, kan gitu, ya kan? Jadi kalau kalian berpatokan cuman over birahi, over emosi, saya yakin nggak kelar, teman-temanku, nggak selesai. Kita akan mentoknya di situ-situ saja, muter-muternya di situ-situ saja. Burung nggak pernah bener, burung murai batu kita tidak mendapatkan titik terang, dan akhirnya kita sebagai perawatnya pun ikutan kanibal. Bahaya sekali itu, teman-temanku. Jangan ya, jangan sampai seperti itu, teman-temanku. Burung murai batu yang kanibal itu terkadang permasalahannya cuman sepele saja, tetapi mindsetnya, cara pandangnya itu yang merusak. Akhirnya kita itu gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung sana kita kelihatan, teman-temanku. Nah ini jangan, teman-temanku ya. Kita harus sesuai dengan real faktanya. Maka di DRK murai batu, burung yang kanibal itu adalah burung yang stres. Burung yang stres. Nah, sampai sini kalau sudah bicara stres, maka cenderung lebih gampang untuk memecahkan permasalahan ini, mencarikan solusi terbaik untuk burung murai batu kita yang kanibal. Tapi kalau kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, akhirnya kita pusing, nggak tahu arah, kan gitu. Ketika sudah berbicara, oh burung ini kanibal karena dia stres, maka tugas kita sebagai perawatnya adalah menjauhkan pemicu stresnya. Nah, jadi burung itu lama-kelamaan stresnya berkurang, akhirnya normal kembali. Tinggal tergantung tingkat stresnya itu separah apa, seakut apa. Kalau dia sudah parah, maka prosesnya akan lama, kan gitu. Kalau udah akut tuh lama, teman-temanku. Kenapa? Karena hormon stres tuh numpuk, ya kan, harus dikurangi, akhirnya normal kembali itu burung, kan gitu,
ya kan? Nah, pemicunya ini apa? Itu tanda tanyanya. Kalau kita sudah tahu pemicunya, ya gampang. Tapi kalau kita nggak tahu pemicunya, ya kan? Ya sulit. Ya gimana mau gampang? Sedangkan pola pikir kita ketika burung ini kanibal, dia over birahi, dia over emosi. Ya kita bingung akhirnya mau mencari solusinya. Tapi kalau kita udah tahu, burung kanibal karena stres, pemicunya apa nih? Oh, ternyata pemicunya ini. Ya udah, buang pemicunya. Kan gitu, jauhkan. Burung bisa normal kembali. Apa saja Mas Eko pemicu burung murai batu kita atau burung-burung yang lainnya bisa stres? Sama teman-temanku, mau murai batu, kacor juga kanibal, murai batu juga kanibal, atau burung-burung yang lain pun juga bisa kanibalisme teman-temanku. Yaitu, itu stres namanya. Nah, pemicunya akan saya bagi menjadi 6 saja. Nanti tinggal kalian kembangkan teman-temanku, dan kalian bisa cari apa-apa pemicunya yang ada di murai batu kalian. Ini mesti kalian akan ketemu. Jadi ketika udah ketemu, tinggal jauhkan saja. Oke? Pemicu yang pertama adalah stres karena penempatan sangkar yang tidak sesuai, yang membuat burung murai batu tidak merasa nyaman. Nah, kemarin saya meletakkan burung yang baru saya beli, yang bodi besar itu, di lantai 3. Di lantai 3 itu tidak ada sirkulasi udara. Tempatnya panas. Burung yang tadinya normal teman-temanku, gacor normal, kasih kroto dikit, gacor koar-koar dia. Nah, saya letakkan selama 2 hari di atas. Dan ternyata begitu saya turunkan, saya lihat burung itu udah latihan untuk salto. Ya kan? Burung murai batu saya yang bodi besar, saya letakkan di tempat yang sirkulasi udaranya kurang, kemudian pengap dan panas. Burung itu selama 2 sampai berapa hari dia mulai salto teman-teman. Mulai belajar untuk salto. Bodi besar, ekor panjang, salto, kan lucu. Ya kan? Nah itu loh. Artinya apa? Pemicunya adalah penempatan sangkar yang saya letakkan di tempat yang salah. Burung ini gampang sekali untuk stres ketika belibet mulut saya. Sirkulasi udara tuh kurang. Jadi dia nggak bisa tenang di atas sana. Dia itu merasa tertekan di ruangan itu. Akhirnya saya turunkan di bawah, saya letakkan di tempat yang ada sirkulasi udaranya. Kemudian saya turunkan dulu foodingnya, stop dulu foodingnya. Kemudian hormon stresnya reda. Akhirnya dia nggak belajar lagi untuk salto. Udah miring-miring teman-temanku. Lehernya udah dimiring-miringin. Kenapa kataku burung ini? Loh kok gini? Nah, untuk murai batu saya yang bodinya besar itu, dia ketika diletakkan di tempat itu, dia belajar salto. Tapi ketika murai batu saya yang bodinya kecil, saya letakkan di tempat itu, dia santai teman-temanku. Malah dia itu koar-koar. Nah, berbeda kan? Yang satu diletakkan di tempat yang sirkulasi udaranya itu kurang bagus, dianya mulai belajar salto, nggak nyaman. Yang satu lagi tetap tenang saja. Karena nggak semua burung itu akan seperti itu. Pemicu stres burung itu berbeda-beda teman-temanku, nggak sama. Nah, salto dan kanibal ini sama-sama stres teman-temanku. Burung ini nggak kanibal, tapi belajar salto. Ya kan? Begitupun dengan burung yang lainnya, dia nggak punya nggak punya arah ke kanibal, tapi belajar matuk kaki, kan gitu. Sama sebenarnya, mau salto, mau kanibal, matuk kaki, giras, yang tadinya jinak jadi giras, sama teman-temanku. Itu adalah burung-burung yang stres. Jadi ketika burung murai batu kita stres, tingkah lakunya akan berbeda-beda. Berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Itulah mengapa tidak semua burung itu murai batu itu bisa kanibal, nggak semua. Ya kan? Nah, jadi penempatan sangkar yang tidak sesuai. Coba cek penempatan sangkar di tempat kalian itu. Apakah pemicunya penempatan sangkar yang salah? Ya kan? Kalian cek penempatan sangkar kalian, apakah di situ sirkulasi udaranya kurang, atau suhu udaranya terlalu panas, nggak nyaman. Ya kan? Nggak nyaman ini kan luas. Tinggal kalian luaskan saja tuh bahasa nggak nyaman ini. Apa sih yang membuat burung ini di sini kok nggak nyaman tuh apa? Kan gitu. Apakah diletakkan dia di tempat yang lalu lalang, terlalu ramai, kemudian berisik sekali, akhirnya dia stres nggak bisa lari. Nah ini stres nggak bisa menghindar dari stresnya, nggak bisa dia menghindar sendiri kecuali kalian hindarkan.
kalian pindahkan. Kan gitu. Di awal-awal ya mungkin dia cuman sekedar nyabut-nyabut dikit lah, ngelus-ngelus bulu dikit ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian letakkan di situ terus, akhirnya dia full kanibalnya. Akut lama-lama kan. Seperti murai batu saya yang bodi besar itu kalau sekitar sebulan saya rasa dia akan salto. Bulet teman-temanku. Gimana coba? Bayangkan coba murai batu ekor panjang bodi besar salto. Bah. Serem sekali ya teman-temanku ya. Jadi yang pertama adalah penempatan. Kalian cek, silahkan cek penempatannya. Kemudian yang kedua, stres karena makanan yang tidak cocok dengan pencernaan. Nah, nafsu, ya kan? Nafsu makan tuh tinggi dia nih. Tapi setelah dimakan ternyata pencernaannya nggak bisa mencerna itu. Seperti jangkrik misalnya, dialah nafsu sekali dengan jangkrik itu. Ya kan? Ketika kalian letakkan wadah jangkrik di dekat dia misalnya kan, dia tuh matanya lirik jangkrik terus, lirik terus, dilirik terus, nggak mau bunyi burung ini, ngelirik jangkrik itu terus. Kenapa? Karena dia ngiler teman-temanku. Rasa ingin makan jangkrik itu besar sekali. Tapi ternyata ketika dia makan, ini burung angkat kaki. Makan, selesai makan jangkrik, angkat kaki. Selesai makan jangkrik, ngembangin bulu. Selesai makan jangkrik, gelisah dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak cocok dengan sistem pencernaannya. Pencernaannya itu cuman gampang untuk mencerna kruto, yang ringan-ringan, yang lembut-lembut. Kita kasih jangkrik, terus ya dia mau saja dengan jangkrik itu, nafsu saja dengan jangkrik itu kan. Mau dia makan jangkrik ini, lahap dia makan jangkriknya. Tapi setelah masuk ke dalam sistem pencernaannya terlalu berat untuk mencerna si jangkrik ini. Akhirnya apa? Stres karena makanan yang tidak cocok. Terus berlanjut terus. Kalian nggak paham dengan kondisi burung, atau nggak paham dengan ekstra puding yang cocok untuk burung murai batu kalian masing-masing. Main kasih-kasih saja. Temanku kasih jangkrik, masa aku nggak? Ya kan, tetanggaku murai batunya kasih jangkrik, gacor bener, masa aku nggak kasih? Padahal sistem pencernaan murai batu kita tuh berbeda dengan murai batu teman kita atau murai batu tetangga kita. Ya sama seperti kita. Di antara kalian pasti ada yang nggak bisa ngopi teman-temanku, ya kan? Pengen ngopi, ketika dihirup kopi itu pusing kepala kalian, jantung berdebar-debar, bawaan pengen muntah, puyeng, ya kan? Pala nyut-nyutan, seperti masuk angin, ya kan? Kenapa? Nggak cocok, ya kan? Kalau kalian dikasih teh, cocok, aman. Kan gitu. Jadi makanan yang tidak cocok dengan sistem pencernaan burung murai batu kita juga bisa memicu stres burung murai batu kita, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah stres karena perawatan seperti pemandian, penjemuran, pengumbaran yang tidak cocok dengan metabolisme tubuh pada murai batu kita. Burung murai batu kita sudah menggambarkan metabolisme tubuhnya cepat. Kotoran kecil-kecil, kering, berserak-serak, banyak. Kemudian masih diberikan jemur. Jemur 1 jam, 2 jam, 3 jam. Wah, tetanggaku murai batunya juara terus main jemur, Mas. Iya, punya tetanggamu, punyamu. Punya tetangga kita metabolisme tubuhnya lambat. Kalau nggak diberikan penjemuran, kurang agresif, kurang responsif, nggak mau narung, ya kan? Nggak nyaman, nggak enak badannya, gampang untuk obesitas. Sedangkan murai batu kita metabolisme tubuh terlalu cepat, suhu tubuh tinggi, masih diberikan jemur sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun jemur terus. Kanibal burungnya, kan gitu. Stres karena perawatan penjemuran. Kemudian stres karena perawatan pemandian. Burung yang metabolisme tubuh lambat, gampang untuk obesitas burungnya. Diadem-ademin terus, ya kan? Tidak diberikan penjemuran, tidak diberikan pengumbaran. Akhirnya burung ini mengalami obesitas, ngelemak, kegemukan. Sedangkan fighternya tinggi. Nah, badan tuh berat, nggak dapet stamina. Ditemukan dengan murai batu lain, ditarungkan dengan murai batu lain, stamina nggak ada, fighternya tinggi. Dia kanibal teman-temanku. Ada yang kanibal, ada yang matuk kaki, bahkan ada yang salto juga. Yang namanya stres itu kan termasuk di situ. Salto stres, matuk kaki stres, kanibal stres, kanibal sayap stres, kanibal dada stres. Sama, judulnya tetap stres teman-temanku, ya kan? Ketika kita jauhkan pemicunya, kita tahu pemicu stresnya,
maka selesai semua itu. Kemudian selanjutnya adalah stres karena tertekan dengan burung yang lebih mapan. Nah, burung muda dinaikkan kegantangan burung dewasa. Lihat muka om-om semua. Dia bocil, kapan dinaikin ke muka om-om semua? Kan berbeda teman-temanku. Burung itu tahu mana burung dewasa, burung muda, ya kan? Contoh seperti ini. Ada 3 burung, yang satu burung muda, yang satu burung dewasa. Yang muda ini ngadepnya ke muda juga, nggak mau dia ngadep ke dewasa. Artinya apa? Artinya dia tahu usia burung atau usia lawannya tuh dia tahu. Ya sama seperti kita lah, ya kan? Kita melihat om-om dan melihat umuran kita kan tahu ya, kerasa ya. Ngelihat mbah-mbah kan tahu, oh ini mbah-mbah nih. Nggak mungkin kita itu melihat membedakan mbah-mbah sama seumuran kita, nggak bisa kan, nggak mungkin. Nah seperti itu pun juga dengan murai batu. Makanya kalau burung kalian itu masih muda, jangan ditempatkan yang dewasa teman-temanku. Atau burung kalian tuh ada yang dewasanya juga. Nggak apa-apa kalau dia cuman sekedar saling dengar, saling ngadu kicauan dari jarak jauh, nggak kelihatan, cuman sekedar dengar suara saja, nggak apa-apa, aman. Tapi ada yang memang burung itu maunya sendiri teman-temanku. Nggak mau dia rame-rame murai batu, nggak mau. Dia tertekan, stres jadinya. Nggak bisa kabur, nggak bisa menghindar karena di dalam sangkar. Akhirnya larinya apa? Ke bulu, ke salto, ke matuk kaki, stres, ya kan? Ketika burung yang tua ini dijual, wah dia yang keluar-keluar, hilang tuh kanibal, hilang matuk kakinya, kan gitu. Jadi kalau udah tahu, ya mudah kita cari teman-teman gitu. Kemudian stres karena kekurangan asupan mineral. Nah, burung yang ada di tangan kalian atau di kita ini ya, rata-rata burung hasil tangkaran. Kalau di alam liar, dia akan mendapatkan mineral di alam liar teman-temanku, dari asupan pakannya atau di alam liarnya sendiri, ya kan? Ada kan burung itu suka matuk-matuk batu-batu kerikil yang kecil, ya kan? Itu nanti ditelan untuk membantu sistem pencernaan dia, ya kan? Nah, salah satunya ialah mineral. Mineral itu apa saja? Banyak teman-temanku. Mineral itu banyak ya. Seperti halnya yodium mineral, garam. Kemudian magnesium juga mineral, fosfor mineral. Nah itu loh teman-temanku. Rata-rata burung yang kanibal karena dia kekurangan mineral, biasanya kekurangan garam, kalsium, fosfor. Nah itu tuh. Kalau burung kalian kekurangan itu, biasanya burung itu males makan. Ciri-cirinya burung yang kekurangan garam, kemudian kalsium, fosfor, ciri-cirinya dia tuh makan tuh males. Itu loh teman-temanku. Jadi kalau kalian sudah dapat seperti itu, berarti dia kekurangan asupan mineral. Tinggal carikan mineral saja. Ya sama seperti ayam pun juga begitu. Kalau dia kekurangan mineral, dia kanibal teman-temanku. Matuk bulu nanti dimakan sama dia, kan gitu. Ini kalau untuk teman-teman yang biasa melihara ayam, banyak nih tawa-tawa teman-teman, cengar-cengir saja. Masuk itu omongan Mas Eko jalan. Kemudian yang terakhir ya, ini kita bahas 6 saja, nanti kalian kembangkan saja. Yang terakhir adalah karena burung itu mau mabung. Terkadang tuannya, sang perawat murai batu ini nggak tahu murai batunya itu mau mabung. Banyak ini. Nah, kadang saya cengar-cengir sendiri nih, Mas Eko, burungku tak nol puding mabung, bulunya jatuh, gimana nih Mas Eko? Kayaknya takut bener sama mabung tuh, ya kan? Padahal itu siklus alami. Itu yang dibutuhin sama murai batu kita, ganti bulunya, ya kan? Siklus alami. Kalau dia nggak ganti bulu, maka burung ini akan stres. Makanya banyak sekali burung-burung yang sudah biasa juara, kemudian kelewatan masuk masa mabungnya. Burung tuh nggak stabil teman-temanku. Mainnya nakal, nampar, banyak sekali yang berakhir kanibal, salto. Wah itu banyak sekali ya. Apalagi kalau teman-teman yang di daerah Kacer itu tahu sekali ya. Burung mau mabung, salto-salto ini mau mabung ini burung ini. Akhirnya apa? Dirawat, di full krodong, diistirahatkan, mabung burungnya, ya kan? Jadi ketika burung ini masuk masa mabung, kemudian kalian rawat terus, di track terus, dilombakan terus, maka burung ini akan mengalami yang namanya stres. Ketika dia stres, apa tingkah laku stresnya? Salah satunya kanibal, yang lain salto, yang lain matuk kaki, jadi giras, nggak mau gacor, nggak mau bunyi, nggak mau narung, ya kan? Nah itu
Jadi banyak sekali nih burung teman-teman yang harusnya masuk masa mabung, nggak mabung-mabung. Ya kan? Kalau vektornya rendah ya paling cuman sekedar salto dianya, paling sekedar giras. Tapi kalau dia vektornya tinggi, kanibal teman-teman burung itu ketika ketemu dengan burung murai batu lain atau mendengar suara murai batu lain tuh kanibal dia. Dengar saja, dia nggak perlu melihat burungnya, cuman dengar saja dia bisa kanibal. Kenapa? Karena dia stres. Nah, itulah mengapa ada yang burungnya itu kanibal, kemudian nyimak di daerah murai batu ini, nolain foodingnya. Ya mabung itu nggak cuma nol fooding ya teman-temanku ya. Kemudian burungnya mabung, setelah selesai mabung, mabungnya tuntas, normal, tidak ada kurang suatu apapun, kanibalnya pun juga hilang. Kenapa? Karena dia sudah dapat apa yang dia butuhkan teman-temanku. Jadi sampai sini kalian tinggal cari yang mana burung murai batu kalian tuh pemicunya tuh apa. Cari satu-satu. Apakah penempatan, apakah dia makanan, apakah dia karena penjemuran, pemandian, pengumbaran, apakah karena dia tertekan dengan burung yang lebih senior, apakah dia karena kekurangan asupan mineral, sudah saya jelaskan tadi, apakah dia karena mau mabung. Oh iya Mas Eko, burung gue ini kanibal ini, udah setahun nggak mabung, ini udah lewat setahun. Aduh. Nah itu dia teman-temanku. Jadi fokusin di mabung, jangan dirawat terus, jangan di track terus. Kalau sudah tahu rawatan kalian tuh sudah sampai setahun lebih, berarti saatnya burung itu harus kalian fokus mabungnya. Kalau tidak ya dia akan stres terus. Jadi burung yang kanibal adalah burung stres. Kalau kalian mau mengatasi kanibalnya, maka kalian harus menemukan pemicu stresnya. Oke, segitu aja. Silakan kalian cerna, kalian kembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.